Hai semua, makasih loh udah mau ngeklik video aku. Apa kabar? Sekarang lagi ngapain? Oh iya, kalian pernah nggak lagi nggak mood beberes rumah, tiba-tiba ponselmu berbunyi dan seseorang mengabari kalau sudah di jalan menuju rumahmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Berdiam diri menunggu kedatangan tamumu atau lekas bangun dan melakukan sesuatu? Oke, aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku ya, tentang apa saja sih hal-hal yang seharusnya dilakukan di waktu yang mepet itu. Nah, simak terus videonya ya. Hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan ruang tamu. Ya, tepat sekali. Kenapa? Karena tempat pertama kali yang disinggahi adalah pasti ruang tamu kan? Sepakat ya? Oke, lanjut. Hal yang kedua adalah coba dicek dulu ketersediaan gelas, sendok, dan piring bersih. Jika masih banyak, maka abaikan ritual mencuci piring seperti yang aku lakukan ya. Karena kan kita dikejar-kejar ya sama waktu ya. Kenapa sih harus mengecek ketersediaan gelas, sendok, serta piring bersih? Karena berdasarkan pengalaman aku, setiap yang tamu datang, pasti selalu aku tawarin makan. Nah, kadang ada ya yang mau, walau sebagian menolak secara halus. Ya betul, jadi intinya untuk persiapan aja ya. Tapi ingat, sekali lagi, kita kan lagi dikejar-kejar sama waktu ya. Intinya lagi berlomba-lomba gitu sama waktu. Jadi tidak perlu mencuci semua piring-piring yang kotor ya. Nah, sebagian piring-piring yang kotor yang tidak dicuci, kalau aku sih aku umpetin di tempat yang tidak terlihat oleh tamu. Seperti di sumur aku. Kenapa sih harus begitu? Ya bukan gimana-gimana. Kita kan maunya tamu yang jarang ke rumah, sekalinya ke rumah kan punya kenangan yang baik gitu loh. Contohnya saat ke rumah kita terlihat rapi, gitu kan tamunya enak. Ya nggak? Sepakat ya? Ini proses aku lagi ngumpetin piringnya. Nah lanjut, jangan lupa dilap-lap mejanya. Kemudian ini nih, hal-hal yang perlu dilakukan yang menurut aku sangat penting, yaitu membersihkan kamar mandi. Iya, jangan sampai ada baju-baju kotor yang bergelantungan di kamar mandi. Kalau aku biasanya aku taruh di mesin cuci. Ingat, kita sedang berlomba dengan waktu, jadi mencuci pakaian bukanlah solusi. Nah, setelah kamar mandi dipastikan bersih dari baju, segera sikat klosetnya. Ini penting. Siapa tahu tamumu ingin pergi ke belakang kan? Apa yang dipikirkannya jika kamar mandimu memiliki kloset yang kotor? Bisa-bisa si tamu mundur pelan-pelan nih. Lanjut, sikat juga lantainya supaya keset dan tamu akan nyaman. Ingat, yang membuat orang betah bukan seberapa estetiknya kamar mandimu, tetapi seberapa bersih kamar mandimu. Sepakat ya? Setelah kamar mandi sudah bersih, jangan lupa yang terakhir, tuangkan pewangi lantai ke pembuangan kamar mandi supaya wangi. Kalau tidak ada pewangi lantai, bisa kok pakai pencuci piring. Pokoknya gimana caranya supaya kamar mandinya wangi lah gitu. Ya, lakukan semuanya dengan gerakan yang cepat ya. Karena bisa saja kamu sedang bersih-bersih, tamunya sudah datang. Nah, jika tamu masih belum sampai, kamu bisa bersihkan dapur, sapu lantainya. Oh iya, pastikan juga air minum tersedia. Pokoknya segera masak air minum untuk air panas ya. Cek juga apakah ada air dingin yang tersedia di rumah kamu. Karena jangan sampai tamu datang, air nggak punya. Hal-hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengepel lantai. Iya betul, mengepel lantai secepat mungkin, hanya agar tidak terasa lengket di kaki. Pokoknya jangan terlalu bersih-bersih lah, karena kan kita lagi berlomba dengan waktu ya. Pel aja secepat mungkin,
supaya lantainya yaitu tidak lengket saja di kaki. Kecuali kalau kita punya waktu yang banyak, baru deh dipel yang bersih. Terserah deh. Karena kita lagi berlomba dengan waktu, mengepelnya hanya di ruang tamu saja, tidak perlu seluruh ruangan dipel. Gimana Mbak? Sejauh ini ada tidak yang melakukan hal-hal di atas seperti yang aku lakukan? Jika ada, tulis komentar di bawah ya. Selesai mengepel ruang tamu, ternyata tamumu masih juga belum sampai. Kamu bisa sekalian mengepel seluruh ruangan. Setelah mengepel seluruh ruangan, lanjut setelah itu memasang kembali karpet untuk di ruang tamu. Karena walaupun duduk di bawah, seenggaknya ada alasnya. Jadi ritual ini di skip ya untuk yang udah punya kursi. Nah, selanjutnya pastikan kamar yang nanti untuk istirahat tamumu bersih. Oh tidak, ternyata lipatan bajumu rupanya sangat banyak. Tapi waktu semakin habis, kamu tidak mungkin melipatnya sekarang. Dengar, ambil kain yang lebar. Kalau aku memakai spray, gulung semua baju-bajumu ke dalam spray. Setelah itu, letakkan gulungan spraymu di tempat yang tidak mungkin tamumu mengetahuinya. Bisa diletakkan di dalam lemari untuk sementara. Set, ini rahasia kita aja ya. Nah, setelah gulungan spraymu sudah disimpan di tempat yang tidak terlihat, sekarang bereskan spraynya supaya terlihat rapi. Kemudian sapu juga ruangannya supaya bebas dari debu. Bisa juga sekalian dipel lantainya, pokoknya supaya keset gitulah, supaya bersih. Jika semuanya sudah beres, sekarang masalahnya adalah ternyata badanmu jadi bau keringat. Ambil pakaian gantimu, lalu segera mandi kilat. Yang terpenting sikat gigi jangan lupa. Sekarang kamu sudah mandi dan rumahmu sudah terlihat bersih. Tamumu juga sudah datang, tapi ternyata plot twistnya adalah rupanya tamumu tidak memasuki rumah. Hanya bertemu di teras, lalu setelah itu segera pergi. Nah, itulah hal-hal yang perlu kamu lakukan jika tiba-tiba seseorang datang dan rumahmu dalam keadaan yang berantakan. Jadi gimana nih, pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari video ini? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Dadah!